menceritakan tentang sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia. Jadi, zaman dahulu itu yang memegang peranan penting dalam pelayanan kebidanan adalah seorang dukun beranak. Di dalam suatu lingkungan, masyarakat lebih memilih dukun beranak dalam segala hal yang bersangkutan dengan reproduksi manusia. Dukun beranak biasanya wanita yang berumur 40 tahun dan mereka itu buta huruf. Mereka menjadi dukun beranak karena turun-temurun dari keluarganya atau memang meminati pekerjaan tersebut. Mereka mendapat pelatihan pelayanan tersebut dengan cara membantu dukun yang lebih tua. Pengetahuannya pun tentang kehamilan dan masa nifas sangat terbatas. Sehingga bila menimbulkan komplikasi, dia tak mampu mengatasinya dan tidak tahu arti dan akibatnya. Lalu pada tahun 1850 dibuka kursus bidan, lalu ditutup pada tahun 1873. Pendidikan bidan dimulai tahun 1879. Sejak saat itu, sekolah kebidanan bertambah banyak dan lulusan kebidanan pun bertambah. Walaupun demikian, hanya sebagian masyarakat yang menikmati pelayanan kebidanan dengan sempurna. Lalu dilakukanlah usaha peningkatan pelayanan kebidanan di tahun 1950-an dengan dilaksanakannya program ibu dan anak. Lalu pada tahun 1979 dilatihlah 110.000 dukun beranak. Tapi hanya 10-20% dukun beranak yang masih berhubungan dengan puskesmas atau bidan yang melatihnya. Dengan begitu, para dukun lebih mengetahui tanda-tanda bahaya pada saat masa kehamilan, bersalin, dan pada masa nifas. Tapi kenyataan yang menunjukkan bahwa keterlambatan dukun beranak membawa pasien untuk dirujuk ke rumah sakit masih tetap banyak. Maka perlu sekali diusahakan mendidik tenaga terlatih, bukan dukun beranak. Berjalan seiringnya waktu untuk menjawab kebutuhan tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Yang dimaksud dengan pendidikan ini, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan kebidanan di Indonesia. Tahun 1851 pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. Seorang dokter militer Belanda yang bernama Dr. Webos membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena kurangnya peserta didik dan karena larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Tahun 1904 pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di Rumah Sakit Militer di Batavia dan pendidikan bidan bagi wanita Indonesia dibuka di Makassar. Lulusan dari pendidikan ini harus bersedia ditempatkan dimanapun tenaganya dibutuhkan dan siap menolong masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. Tahun 1550 sampai dengan 1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan minimal usia 17 tahun dan selama pendidikan 3 tahun. Mengingat tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan penolong bidan atau pembantu bidan yang disebut dengan penjenang kesehatan atau pembantu bidan. Tahun 1954 dibuka pendidikan guru dan bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun, dan akhirnya menjadi 3 tahun. Pada awal tahun 1972, institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat atau SGP. Tahun 1975 sampai 1984, institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga dalam 10 tahun terakhir tidak menghasilkan bidan sama sekali, namun organisasi profesi bidan atau IBI tetap ada dan hidup secara wajar. Tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut dengan PPB, yang menerima lulusan dari SPR dan SPK. Pada saat itu dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga keluarga berencana di masyarakat. Lama pendidikan hanya 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim. Tahun 1993 dibuka program pendidikan bidan B, yang peserta didiknya lulusan akper dengan lama pendidikan 1 tahun. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada PPBA. Berdasarkan penelitian terhadap kemampuan klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan hanya 1 tahun. Pendidikan ini hanya berlangsung selama 2 angkatan, yaitu angkatan tahun 1995 dan angkatan tahun 1996. Kemudian ditutup kembali. Tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan program C, yaitu menerima masukan dari lulusan SMP, dan program bidan B yaitu lulusan dari akper dan lama pendidikan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1996, IBI telah melakukan kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nursing Midwife atau ANCM.
dari berbagai rumah sakit juga, rumah sakit swasta, di mana training of trainer yang diadakan itu melatih ada sebanyak 8 orang anggota IB yang dijadikan untuk inti dari LSS di PP IB tersebut. Nah, untuk tahun selanjutnya, tahun 1995 sampai 1998, IB juga telah bekerja sama dengan Mother Care melakukan pelatihan dan peer review dari bidan rumah sakit, bidan puskesmas, dan bidan di seluruh desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2000 sendiri, yaitu IB telah membentuk adanya tim pelatih asuhan persalinan normal atau APN yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal Health atau MNH, yang sampai saat ini melatih APN di berbagai seluruh provinsi dan kabupaten. Selain itu juga, selain pendidikan normal dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan diadakan juga seminar atau lokakarya organisasi atau organization development yang dilakukan setiap 2 kali dalam 1996 sampai tahun 2000, yang biayanya itu semuanya ditanggung oleh UNICEF. Mengingat itu juga, pada perkembangan bidan sekarang di Indonesia, mengingat untuk pemerintah dan IB juga sama-sama menginginkan pelayanan kualitas dari bidan sendiri, telah adanya surat keputusan yaitu kurikulum yang nasional yang telah direvisi, yaitu surat kurikulum D3 kebidanan, yaitu mengacu pada KIP Mendiknas 232 tahun 2000 tentang pedoman. Dan juga sebelumnya itu ada surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 9/U/1996 di 6 provinsi dan telah menerima semua peserta didik dari lulusan SMA. Nah, hingga pada tahun 2001 sudah ada tercatat 65 institusi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan diploma 3 kebidanan di seluruh Indonesia, termasuk Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, yang untuk saat ini juga yang ada dia untuk melanjutkan pendidikan dari D3 atau ahli jenjang itu seperti pada tahun 2006 telah dibuka S2 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Untuk tahun 2008 telah dibuka S1 dan Profesi Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan untuk tahun 2009 dibuka S1 Profesi Kebidanan juga di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, untuk tahun 2001 hingga tahun 2014 itu ada S2 Kebidanan di Universitas Andalas dan Brawijaya Malang juga, dan juga S2 Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar, dan S1 serta Profesi Kebidanan juga di Universitas Andalas Padang, serta tahun 2014-nya dibuka S2 Kebidanan di Universitas Aisyah, Yogyakarta. Hingga tahun 2018 sudah tercatat dan berdiri 32 fakultas studi profesi kebidanan di Indonesia. Sejarah pelayanan kebidanan di Inggris. Pada zaman dahulu, bidan banyak berasal dari Inggris, yang keberadaannya merupakan bantuan dari pihak gereja, sehingga peran orang lebih ditekankan. Seorang bidan dituntut memiliki karakter atau perilaku yang baik. Bidan tersebut disumpah dan memiliki wewenang untuk mendengarkan pengakuan dosa dan melakukan pembaptisan. Kewenangan tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam sumpahnya, seorang bidan harus bertanya dan memaksa ibu tersebut untuk mengatakan ayah dari bayi tersebut. Hal ini tentunya dianggap sebagai penyihir. Kenapa? Seperti itu, dia harus dipaksa, khususnya bila bayi yang dilahirkan sebagai cacat. Seorang bidan harus mengetahui siapa ayah dari bayi tersebut. Terbentuknya kebidanan di Inggris, di mana seorang bidan yang dianggap dan dikutuk sebagai penyihir oleh masyarakat dan dibakar. Hal ini disebabkan karena bidan dianggap ancaman bagi para perawat wanita. Setelah itu, pada abad ini, kebebasan bidan berada di bawah pendeta. Para pendeta yang sangat dihormati dan ditakuti pada masa tersebut. Pendeta dapat mengerti akan profesi dan keberadaan seorang bidan, yaitu bidan di sana adalah untuk menghormati, untuk membantu masyarakat wanita, khususnya wanita bersalin, sehingga pada masa ini bidanlah memiliki sedikit kebiasaan. Agar dapat diterima di masyarakat, bidan masih dalam pengawasan pendeta. Hal ini dapat mencegah kejadian buruk yang terjadi di masa lalu. Tentunya hal ini merupakan hal baik dan sangat membantu agar bidan itu diterima kembali di masyarakat. Sejarah pendidikan kebidanan di Inggris. Kemajuan pendidikan kebidanan di Prancis sangat dipengaruhi oleh orang-orang besar di Inggris ataupun di London. Adapun tokohnya yang pertama adalah Bapak William Harvey, adalah seorang bapak kebidanan dan dia juga menceritakan tentang sirkulasi darah. Yang kedua adalah Bapak John Charles Weaver, adalah seorang bapak yang menemukan tes urin pada wanita eksklamasi. Yang ketiga adalah Bapak William Smiley, adalah seorang bapak yang menjadi pertama kali menemukan resusitasi pada bayi asfiksia dan beliau adalah seorang dokter di London. Pendidikan kebidanan di Inggris terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, Pre-Registration 3 Year. Program ini ditunjukkan bagi mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan keperawatan dasar. Dan lama pendidikannya 3-4 tahun.
Pendidikan ini sangat diminati oleh banyak wanita muda dan dewasa karena waktunya yang sangat pendek dan biaya yang dikeluarkan sangat ekonomis. Yang kedua, ada Pre-Registration 18 Month Program. Program ini ditunjukkan bagi mereka yang pernah mengenyam pendidikan keperawatan dasar selama 18 bulan sampai 2 tahun. Pendidikan kebidanan di Inggris sangat diatur oleh sejumlah undang-undang. Di dalam UKCC ditekankan bahwa yang harus dimiliki oleh seorang bidan bukan hanya pendidikan kebidanan, akan tetapi juga harus mampu menghargai latar belakang wanita atau klien, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan ibu dan bayi.